Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Di padang rumput yang diselimuti malam, Sang Yi berlari menyelamatkan hidupnya. Angin yang menyengat menerkamnya, tetapi dia, bagaimanapun, berkeringat besar. Cepat, lebih cepat. Dia berteriak di dalam hatinya, menuangkan esensi purbanya dengan panik ke dalam gerakannya Gu. Melolong. Di belakangnya, sekelompok serigala malam menyerbu ke arahnya. Alasannya adalah mayat anak serigala malam di tangan Sang Yi, mengarah pada pengejaran yang berlanjut selama beberapa menit. Jika sebelumnya, beberapa menit ini akan berlalu dalam sekejap mata bagi Sang Yi. Tetapi dengan segudang kelompok serigala mengejarnya dari dekat. Sang Yi merasakan setiap detik waktu berlalu dengan sangat lambat dan tak tertahankan. Akhirnya, aku sudah tiba. Melihat jurang kecil di depannya, Sang Yi meledak dengan kekuatan yang baru ditemukan, bergegas menuju jurang. Gemuruh. Hampir 20.000 serigala malam mengikutinya ke jurang seperti banjir gelap. Mereka telah masuk. Para Master Gu yang tergeletak rendah di jurang berteriak kegirangan. Kumpulkan jaringnya dengan cepat, jangan lewatkan. Seorang Master Gu peringkat 3 yang merupakan pemimpin kelompok ini, segera mengirim perintah. Tembok bumi, bangkit. Sekelompok Master Gu peringkat 2 secara bersamaan mengaktifkan gundukan bumi peringkat 2 Gu. Dengan begitu banyak gundukan tanah Gu diaktifkan bersama menyebabkan batu-batu di pintu masuk jurang sempit ini dengan cepat naik, membentuk penghalang seperti dinding tanah peringkat 3 Gu. Pada saat yang sama, di sisi lain jurang ada lusinan Master Gu yang mengaktifkan batu jatuh Gu. Sejumlah besar batu jatuh dan dengan kuat menghalangi pintu masuk. Pintu keluar ke jurang ini sudah disegel sebelumnya. Sekarang dengan pintu masuk yang diblokir juga, kelompok serigala malam yang masuk seperti kura-kura yang terperangkap di dalam toples. Raja binatang serigala malam melihat situasinya berubah menjadi buruk dan segera memimpin kelompok serigala untuk memanjat jurang dan menyeberangnya. Namun, pada saat ini, lolongan serigala yang sunyi dan luar biasa bergema di langit. Fang Yuan mengendarai Kaisar Serigala Malam, memerintahkan sejumlah besar serigala malam untuk menyerang dari atas. Mata kelompok serigala malam liar memerah dan melolong dengan marah, tetapi mereka ragu-ragu karena kehadiran Kaisar Serigala. Pikiran jernih Gu. Dengan pikiran, Fang Yuan memanggil pikiran Gu yang jernih. Ini adalah Gu peringkat 4, setelah esensi purba mengalir ke dalamnya, itu segera berubah menjadi angin sejuk. Angin sejuk bertiup lembut di atas area tersebut. Kelompok serigala malam yang mulai menjadi hiruk-pikuk karena efek ledakan bawang Gu segera sadar ketika angin sejuk ini bertiup di atas mereka. Kaisar serigala melolong lagi, mengubah kelompok serigala malam liar ini menjadi berantakan, formasi mereka runtuh dan keinginan mereka untuk bertarung menerima dampak besar. Fang Yuan tertawa dan memerintahkan kelompok serigalanya untuk menyerang secara nyata. Sudah ada Gu Master yang menjerat Raja Serigala Liar. Fang Yuan pertama-tama memobilisasi kelompok serigalanya untuk membagi serigala malam liar sebelum menggigit mereka, seluruh situasi berada dalam kendalinya yang kuat. Kemudian dia mendekati Raja Serigala Liar yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian pada waktu yang tepat, menggunakan perbudakan serigala peringkat 4 Gu. Pada akhirnya, dia hanya perlu membayar nyawa beberapa ratus serigala malam untuk dengan lancar menerima Raja Serigala. Yang tak terhitung jumlahnya ini dan hampir 20.000 serigala. Setelah kesuksesan besar ini, Gu Master tetap di belakang untuk membersihkan medan perang sementara Fang Yuan memimpin kelompok serigala yang meningkat menuju tujuan berikutnya. Di sana, sekelompok besar kelompok serigala malam liar lainnya sedang menunggunya. Kamu melakukannya dengan baik. Seorang pemimpin peringkat 3 menepuk bahu Sang Yi dan memberinya 500 batu purba bersama dengan Gu peringkat 3. Ini adalah hadiahmu yang pantas didapatkan. Sang Yi menyeka keringat dari dahinya dan melihat batu-batu purba ini dan Gu sambil bernapas berat. Dia kemudian melihat ke kejauhan, melihat sosok Fang Yuan yang surut dengan iri dan kekaguman. Meskipun saya adalah Master Gu peringkat 3 dan memiliki ketenaran di jalan iblis, saya tidak dapat dibandingkan dengan Raja Serigala. Ini adalah tembakan besar yang sebenarnya. Kapan saya akan memiliki pencapaian seperti itu? Pada malam ini, Fang Yuan mengembara ribuan li dan mengambil 70.000 serigala malam liar.
Hanya menjelang fajar ketika serigala malam tidak mau keluar untuk berburu dan semuanya telah kembali ke sarang mereka. Fang Yuan memimpin kelompok serigala kembali ke kamp suku Hei. Setelah Hei Loulan mendirikan aliansi, dengan konsep keamanan dalam jumlah, 5 kamp besar ditempatkan di dekatnya. Kelompok serigala Fang Yuan dibagi di antara 5 kamp ini untuk orang-orang khusus untuk memberi mereka makan. Beberapa hari ini, dia telah mengambil serigala malam dalam jumlah besar. Kelompok serigala malam yang awalnya hanya sekitar 30.000, sekarang telah berkembang menjadi 320.000. Kelompok serigala malam telah menjadi kekuatan terbesar dalam pasukan Fang Yuan sekaligus. Menambahkan serigala api vermilion, serigala angin, serigala air, dan lainnya, kelompok serigala Fang Yuan telah mencapai ukuran besar 530.000. Berkat Kaisar Serigala Malam, aku bisa menggabungkan serigala malam dengan mudah. Menenangkan kelompok serigala, Fang Yuan membawa tubuhnya yang kelelahan kembali ke ruang rahasia untuk beristirahat. Dengan meningkatnya kelompok serigala malam, jumlah segudang Raja Serigala yang harus dikendalikan Fang Yuan juga meningkat beberapa kali lipat. Sejumlah besar Raja Binatang Serigala Malam ini menciptakan beban pada jiwanya, menyebabkan dia merasakan perasaan yang semakin berat di lubuk jiwanya. Setelah tidur selama berjam-jam, Fang Yuan membuka matanya dan duduk bersila di atas bantal dan terus berkultivasi. Jiwa Serigala Gu. Dia menggunakan jiwa Serigala Gu, perlahan mengubah jiwa 1000 orangnya menjadi jiwa manusia serigala. Sebelumnya, dia memiliki jiwa manusia serigala tingkat 100 jiwa yang memiliki tubuh manusia, telinga serigala, ekor serigala, dan cakar serigala. Tetapi setelah itu, dia menggunakan sejumlah besar nyali Gu di Gunung Danghun dan jiwanya dengan cepat berkembang menjadi jiwa 1000 orang, ini malah menyebabkan efek jiwa serigala Gu menipis dan jiwanya memulihkan penampilan jiwa normal. Efek jiwa serigala Gu tidak jelas sama sekali. Setelah lebih dari 2 jam, itu hanya sedikit memanjangkan telinga serigala di jiwa manusia Fang Yuan. Tapi bagi Fang Yuan, perasaan berat di lubuk jiwanya telah meningkat pesat. Dengan jiwa manusia serigala, mengendalikan kelompok serigala akan menjadi jauh lebih mudah karena serigala akan mengakui Master Gu sebagai salah satu dari jenis mereka sendiri dari lubuk jiwa mereka. Sayangnya, saya tidak memiliki Gu jiwa serigala peringkat 5 dan hanya dapat menggunakan Gu jiwa serigala peringkat 4, efeknya jelas pada jiwa 100 manusia, tetapi efeknya sangat melemah saat aku maju melalui jiwa 1000 orang. Setelah menggunakannya untuk waktu yang lama, Fang Yuan menghentikannya sambil merasakan penyesalan di hatinya. Namun, peringkat 5 Gu tidak pernah mudah didapat. Pemurnian jiwa serigala peringkat 4 Gu membutuhkan jiwa utuh dari segudang Raja Serigala. Tetapi untuk menyempurnakan jiwa serigala peringkat 5, Gu membutuhkan jiwa Kaisar Serigala. Selain itu, bahkan seorang master penyempurnaan hanya akan memiliki sekitar 50% peluang untuk berhasil menyempurnakan Gu jiwa serigala peringkat 5. Fang Yuan telah berpikir untuk membelinya di surga kuning harta karun, tetapi ketika dia mengingat, dia hanya memiliki 2 atu esensi abadi yang tersisa dan kekuatan misterius yang bersembunyi di kegelapan, dia menghilangkan rencana ini untuk tujuan keamanan. Meskipun saya tidak dapat langsung membelinya di surga kuning harta karun, saya telah menyebutkan permintaan ini kepada Hei Loulan. Suku Hei adalah bagian dari keluarga Huang Jin dan tetua tertinggi mereka adalah Gu Immortals, sehingga mereka memiliki fondasi yang sangat dalam. 2-3 hari telah berlalu, sebaiknya aku bertanya padanya sekarang. Dengan pemikiran ini, Fang Yuan keluar dari ruang rahasia dan bertemu Hei Loulan, tetapi dia menyatakan bahwa tangannya terikat. Saudara San Yin, sejujurnya, saya sudah menulis surat untuk memintanya dari para tetua tertinggi. Tetapi mereka pikir akan lebih baik memberikan Kaisar Serigala hidup daripada jiwa serigala peringkat 5 Gu. Dan Kaisar Serigala juga tidak bisa diberikan begitu saja, niat mereka adalah menggunakan pahala pertempuran untuk menukarnya. Bagaimanapun, saya perlu meyakinkan masa juga. Hei Loulan sangat licik, sejak Fang Yuan mengambil sumpah racun, sikapnya tidak lagi seramah sebelumnya. Bersama dengan fakta bahwa dia telah menggunakan sejumlah besar tenaga dan sumber daya fisik selama hari-hari ini untuk membantu Fang Yuan menggabungkan kelompok serigala malam, dia merasa dia telah melakukan lebih dari cukup untuk Fang Yuan. Secara bersamaan, kelompok serigala Fang Yuan telah berkembang menjadi lebih dari 500.000 jumlahnya. Kekuatan sebesar itu juga menyebabkan dia merasa takut dalam hati.
Terlepas dari pembatasan sumpah racun, Hei Loulan tanpa sadar dijaga. Fang Yuan mengangguk dan mengungkapkan pemahamannya. Dia juga telah memerintahkan Little Hu Immortal untuk mengawasi harta karun surga kuning untuk mendapatkan kaisar serigala asli dataran utara. Sayangnya, kaisar binatang jarang dijual. Seorang kaisar binatang telah dijual pada hari-hari ini, tetapi itu adalah kaisar babi hutan dan bukan kaisar serigala. Fang Yuan menyadari dari kata-kata Hei Loulan bahwa dia sudah tidak dapat menahan diri dan sudah bersiap untuk memulai kampanye perang. Selama hari-hari ini, Tian Chuan, Meng Qiyu, Cao Fu dan setiap wilayah lain di dataran utara sudah terlibat dalam pertempuran. Di antara kandidat populer untuk kepemilikan istana kekaisaran kali ini, hanya suku Hei yang menahan dan menumbuhkan kelompok serigala. Sekarang, mereka sudah mengumpulkan serigala yang cukup. Hei Loulan yang penuh harapan sudah tidak sabar. Lalu saudara Loulan, kekuatan mana yang ingin kamu serang dulu? Fang Yuan bertanya. Hei Loulan tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Fang Yuan, adik laki-laki benar-benar tajam. Saya tidak akan menyembunyikannya dari saudaraku, saya ingin menyerang Cao Fu dan membasmi suku Dongfang. Suku Dongfang memiliki banyak keindahan, terutama Dongfang Qingyu yang merupakan kecantikan terkenal di dataran utara. Saya ingin membunuh semua pria mereka dan menangkap semua wanita mereka. Hahaha. Fang Yuan sedikit tercengang, sejarah masih mengarahkan ke arah yang sama, setelah memutar, fokusnya masih kembali ke suku Dongfang. Tapi dengan kelompok serigala 500.000 saya, itu berbeda dari kehidupan saya. Sebelumnya, suku Dongfang, hehe. Fang Yuan mencibir dalam hati. Mencapai tahap ini, dia sudah bisa mempengaruhi perkembangan masa depan. Tapi lalu apa? Biarkan sejarah benar-benar berubah. Selama ada keuntungan di depannya, jadi bagaimana jika langit dan bumi runtuh, atau jika banjir mencapai surga? Siapa yang peduli jika reputasinya bau selama 10.000 tahun? Keesokan harinya, suku Hei benar-benar menarik keluar dari kamp dan memulai ekspedisi agung menuju Cao Fu. Berita ini langsung menarik perhatian semua jenis kekuatan. Situasinya berubah dengan gila-gilaan dan Cao Fu sedang mempersiapkan pertempuran besar. Berbeda dari majelis pahlawan Yutian di mana suku Liu dan suku Hei seimbang, suku Dongfang menempati dominasi terbesar dalam majelis pahlawan Cao Fu, menekan para pahlawan dan menggabungkan sejumlah besar suku. Hanya suku Zhao yang hampir tidak menahan tekanan, tidak mau menyetujui kondisi aliansi suku Dongfang yang keras. Berita tentang ekspedisi besar suku Hei menarik hampir semua perhatian suku Dongfang. Suku Zhao mendapat ruang untuk bernapas dan menunjukkan tanda-tanda memindahkan suku mereka ke sudut. Pemimpin suku-suku Dongfang saat ini adalah jalur kebijaksanaan peringkat 5 Gu Master Dongfang Yuliang. Setelah membuat pengurangan dan perkiraan selama semalam tanpa istirahat, dia segera mengubah sikap kaku dan mengubah kondisi untuk bergabung dengan aliansi menjadi sangat lunak dan murah hati. Dongfang Yuliang secara pribadi melakukan perjalanan untuk mengundang suku Zhao untuk bergabung dengan aliansi. Pemimpin suku Zhao ragu-ragu. Suku Zhao dan suku Dongfang memiliki permusuhan di antara mereka, dan permusuhan ini semakin dalam selama bertahun-tahun. Tapi ketulusan suku Dongfang bisa terlihat jelas saat ini, dan kondisi yang mereka tawarkan juga sangat menarik. Mungkin, ini adalah kesempatan langka untuk menyelesaikan kebencian dan dendam lama dengan suku Dongfang. Di ruang belajar, pemimpin suku Zhao meletakkan dokumen itu dengan lelah. Sinar matahari melewati jendela dan menyinari wajahnya. Karena menangani urusan suku untuk waktu yang lama, Gu Master peringkat 5 tahun ini sudah memiliki rambut putih dan wajah yang penuh kerutan. Hari-hari ini, karena ekspedisi skala besar suku Hei dan undangan pribadi dari Dongfang Yuliang, suku tersebut terbagi menjadi dua faksi. Kedua faksi ini berdebat tanpa henti, satu pihak ingin berpihak pada suku Dongfang dan menyelesaikan dendam lama, sementara pihak lain ingin berpihak pada suku Hei karena suku Hei jauh lebih besar. Bisakah berpihak pada suku Dongfang benar-benar menyelesaikan dendam lama? Ketika dia memikirkan kebencian mendalam yang telah terakumulasi selama beberapa generasi antara suku mereka dan suku Dongfang, pemimpin suku Zhao tidak dapat berbicara dengan pasti. Dan berpihak pada suku Hei juga tidak benar. Markas utama suku Zhao bagaimanapun juga berada di wilayah Cao Fu ini, sementara suku Hei mewakili tiran Yutian dan telah melalui sumpah dengan sekutu mereka.
Sebagai suku yang bergabung nanti, suku Zhao pasti akan diintimidasi dan berapa banyak keuntungan yang bisa mereka peroleh. Mereka bahkan mungkin diperlakukan sebagai umpan meriam. Dengan demikian, pemimpin suku Zhao sangat berkonflik. Terutama akhir-akhir ini, para petinggi suku selalu sibuk berdebat, pemimpin suku Zhao harus waspada terhadap skema Dongfang Yuliang yang licik itu, sementara juga perlu menekan situasi internal dan memimpin suku. Dia sudah sangat kelelahan. Menghela nafas. Dia menghela nafas dalam-dalam dan bersandar di kursi, menatap debu yang mengambang di bawah sinar matahari. Di bawah sinar matahari yang menyilaukan ini, debu kecil itu dapat dilihat dengan jelas dan pemimpin suku Zhao merasa dia seperti salah satu dari debu ini, ragu-ragu bola balik, sekarang ia mengambang di udara, tetapi siapa yang mengatakan bahwa ia tidak akan jatuh ke tanah ketika angin bertiup? Pertempuran antara suku Hei dan suku Dongfang justru angin kencang yang akan menyapu segalanya. Menghadapi angin seperti itu, jalan apa yang harus diambil Sukuna? Tepat ketika pemimpin suku Zhao merasa panik, suara tangisan tiba-tiba datang dari luar jendela. Mendengar suara yang akrab ini, alis pemimpin suku Zhao sedikit berkerut dan mengungkapkan ekspresi prihatin saat dia segera bertanya, "Ada apa?" Penjaga di luar pintu segera menjawab, "Tuan pemimpin suku, nona besar terpeleset di tangga dan membenturkan kepalanya saat berlari ke sini." Ah! Pemimpin suku Zhao berdiri dengan ekspresi sedih. Bagaimana kesayangan kecilku bisa jatuh? Berapa banyak darah yang dia hilangkan? Cepat, bawa dia ke sini. Pemimpin suku Zhao memiliki beberapa putra tetapi mereka semua direncanakan dan dibunuh oleh Dongfang Yuliang, hanya menyisakan seorang putri. Putrinya baru berusia sekitar 5 atau 6 tahun dengan sifat yang sangat nakal, tetapi penampilannya sangat mirip dengan mendiang istrinya dan pemimpin suku Zhao sangat menyayanginya. Segera, pintu ruang belajar didorong terbuka. Penjaga itu mendukung seorang gadis kecil ke kamar. Gadis itu tampak seperti diukir dari batu giok dan terlihat sangat imut dengan pakaiannya yang disulam. Saat ini, dia, bagaimanapun, terisak, menutupi dahinya dengan tangannya. "Sayangku kecil, Yunyun kecilku, di mana kamu terluka?" Pemimpin suku Zhao dengan cepat berjalan mendekat dan memeluk gadis kecil itu, bertanya padanya dengan prihatin. "Ayah, apakah kamu menjadi buta? Lukanya ada di dahi saya." Gadis kecil itu dengan marah berteriak dalam hati, tetapi di permukaan, dia dengan mulus bersandar di dada pemimpin suku Zhao dan bertingkah seperti anak manja. "Ayah, kepala Yunyun sakit." Oh, biarkan ayah melihatnya." Pemimpin suku Zhao dengan lembut membelah rambut yang menutupi dahi gadis kecil itu dan melihat goresan kecil di dahinya, goresan itu sedikit memerah tetapi masih jauh dari pendarahan. Namun meski begitu, hati pemimpin suku Zhao sangat sakit. Dia menghibur putrinya dengan kata-kata hangat sebelum memarahi pengasuh tua yang bergegas, "Nani Wu, apa yang kamu lakukan? Aku menyuruhmu untuk menjaganya dengan cermat dan melindunginya setiap saat, lihat, dahinya terluka. Wanita tua ini harus mati. Maafkan saya pemimpin suku tuan." Pengasuh tua itu segera berlutut ketakutan, keringat dingin memenuhi wajahnya. Tapi hatinya penuh dengan keluhan, anak ini adalah anak paling licik yang pernah dia lihat sepanjang hidupnya, dan iblis kecil yang paling merepotkan. Biasanya, jika dia kehilangan konsentrasinya bahkan sedikit, anak itu akan menghilang di suatu tempat yang aneh. Anak itu sangat licik, bermain-main dengan wanita dewasa ini sampai dia berharap dia mati. Tetapi di depan pemimpin suku, anak itu menunjukkan ekspresi patuh dan menyedihkan, aktingnya sangat brilian sehingga sepertinya dia lahir secara bawaan dengannya. Pengasuh tua tidak dapat menemukan sedikit pun bukti tentang iblis kecil ini. "Ayah, jangan salahkan pengasuh, itu salah Yunyun karena berlarian sembarangan." Gadis kecil itu berkata dengan suara lembut. Menambahkan kalimat dalam hati, wanita tua ini terlalu menyebalkan, selalu mengikutiku sepanjang hari. Saya harus melukai diri sendiri untuk memasuki ruang belajar ini, apakah itu mudah bagi saya ya? Pemimpin suku Zhao menghela nafas dan membelai rambut hitam lembut gadis kecil itu dengan ekspresi puas, "Putri, kamu sama baiknya dengan ibumu." Namun pengasuh tua itu meraung dalam hati, "Pemimpin suku, kamu telah ditipu, putrimu benar-benar iblis." Tapi dia hanya bisa berteriak di benaknya karena dia tahu, sangat sedikit orang selain dia yang mau mempercayai fakta ini.
Dia secara alami tidak berani mengatakannya. Jika dia mengatakannya, siapa yang tahu bagaimana gadis ini akan menggoda dan melecehkannya nanti. Hal yang tidak berguna, jika bukan karena Yunyun meminta keringanan hukuman. Pergi. Pemimpin suku Zhao melambaikan tangannya ke arah pengasuh tua untuk memerintahkannya pergi sebelum menatap putrinya dengan ekspresi lembut. Sayang kecil, mengapa kamu datang ke sini untuk bermain? Ayah. Yunyun mengkhawatirkanmu. Aku mendengar orang lain mengatakan bahwa para tetua itu berdebat dengan ayah akhir-akhir ini dan bahwa kamu kesal dan mengunci dirimu di ruang kerja. Gadis kecil itu menatap dengan prihatin pada pemimpin suku Zhao dengan mata hitam besar yang berkilauan. Tapi sebenarnya, dia berteriak di benaknya, sampah, jika saya tidak datang, hidup saya akan dalam bahaya. Ayah yang nyaman, kamu terlalu ragu-ragu. Dengan situasi seperti sekarang, kamu masih belum segera melarikan diri. Untuk apa kamu berbohong? Pemimpin suku Zhao merasakan gigitan di hidungnya, matanya memerah, hampir meneteskan air mata. Gadis baik, kamu akhirnya tahu untuk merawat ayahmu, cinta ayah padamu selama ini tidak. Jangan khawatir, kesehatan ayah cukup baik dan suasana hatiku jauh lebih baik sekarang setelah aku melihatmu. Ayah yang nyaman, ini masalah hidup dan mati sekarang dan kamu masih sangat optimis, sangat tak tertahankan. Untuk kehidupan bahagia saya di masa depan, saya perlu pamer sedikit terlepas dari konsekuensinya. Gadis itu meraung di benaknya dan berkata dengan ekspresi, tidak peduli, sambil melambaikan tangan kecilnya yang halus, ayah. Yunyun berpikir orang-orang yang bertengkar denganmu adalah idiot. Suku Zheng kami seperti domba, suku Dongfang adalah serigala sementara harimau dari Yutian datang. Serigala tidak bisa mengalahkan harimau, jadi ia ingin menemukan domba untuk membantu, tetapi di sisi manapun domba membantu, harimau atau serigala tidak akan melepaskannya pada akhirnya. Kata-kata gadis kecil itu mengejutkan pikiran pemimpin suku Zhao. Orang di tempat itu bingung, sementara penonton melihat dengan jelas. Terkadang orang yang terlibat perlu diterangi oleh kata-kata seperti itu dari para penonton. Itu benar, apakah kita berpihak pada suku Dongfang atau suku Hei, itu akan seperti mengambil bantuan dari harimau. Tapi bisakah suku Zhao kita menjauh dari ini? Tidak, bencana badai salju setiap 10 tahun telah memutuskan tidak ada utopia di dataran utara. Perjuangan untuk istana kekaisaran sangat signifikan. Selama seseorang dapat memasuki tanah yang diberkati istana kekaisaran, mereka dapat menerima manfaat yang mencengangkan. Tapi sisi mana yang harus diambil suku Zhao? Gadis kecil itu telah mengamati ekspresi pemimpin suku selama ini dan ketika dia merasa waktunya tepat, dia menambahkan, ayah, saya mendengar suku Ma sangat kuat dan juga memperlakukan rakyatnya dengan baik. Domba dan kuda sama-sama vegetarian tetapi harimau dan serigala adalah karnivora, akan lebih baik bagi kita untuk bersekutu dengan suku Ma. Tubuh pemimpin suku Zhao bergidik. Benar, mengapa tidak? Suku Ma berbeda dari suku Hei dan suku Dongfang, dua yang terakhir memiliki leluhur Gu immortal dan dukungan tanah yang diberkati. Mereka memiliki sejarah yang panjang dan merupakan suku super dengan fondasi yang dalam. Suku Ma juga merupakan bagian dari keluarga Huang Jin, tetapi mereka tidak memiliki dukungan Gu immortal dan maju ke tingkat suku super saat ini. Pemimpin suku Ma dan pemimpin suku mudanya adalah pahlawan yang luar biasa, mereka pasti akan menyambut suku Zhao. Kecuali untuk pergi ke Tianchuan, itu akan menjadi perjalanan panjang. Ayah yang nyaman, kenapa kamu masih ragu-ragu? Putuskan dengan cepat. Gadis kecil yang sering mengamati ekspresi ayahnya berubah, merasa sangat cemas dalam hati. Tetapi pemimpin suku Zhao memikirkan jarak jauh yang harus mereka tempuh ke Tianchuan untuk berpihak pada suku Ma. Jarak ini dipenuhi dengan bahaya yang membuatnya ragu-ragu. Tanpa daya, gadis kecil itu hanya bisa menambahkan, ayah, kita harus segera pergi. Ini adalah waktu terbaik untuk pergi. Harimau dan serigala saling berhadapan, mereka tidak memiliki kekuatan cadangan untuk peduli pada kita. Hati pemimpin suku Zhao bergetar. Benar, kenapa aku masih ragu-ragu? Jika saya ragu-ragu lagi, bahkan kesempatan terbaik untuk melarikan diri akan hilang. Apakah itu suku Hei atau suku Dongfang, keduanya tidak baik. Jika suku saya ingin mendapatkan keuntungan dalam pertempuran untuk istana kekaisaran, bertaruh pada mereka bukanlah hal yang baik. Gadis baik, kamu sangat benar. Suku Zhao kita tidak bisa ikut campur dalam pertempuran sebesar itu, juga tidak bisa melemparkan diri kita ke dalam pusaran air ini.
Benar, kita akan pergi. Pemimpin suku Zhao membuat keputusan. Gadis kecil yang bersandar di dadanya hampir menangis kegembiraan saat ini, saat dia menghela nafas dalam hati, orang tua, kamu akhirnya membuka matamu. Ah, tidak, aku bersusah payah berlari ke sini untuk membujukmu. Tapi Yunyun, apakah kamu memikirkan semua hal ini? Apakah seseorang menyuruh Anda untuk mengatakannya? Siapa itu? Beritahu ayah. Pemimpin suku Zhao akhirnya merasakan sesuatu yang tidak beres dan menatap putrinya. Jantung gadis kecil itu berdebar kencang, dia segera mengedipkan matanya yang besar dan menunjukkan ekspresi polos, tidak ada yang mengajariku. Ayah, ini semua dipikirkan oleh Yunyun. Ayah bekerja sangat keras setiap hari. Yunyun tidak ingin ayah begitu lelah, jadi Yunyun ingin membantu ayah. Dia kemudian dengan hati-hati berkata dengan ekspresi menyedihkan, ayah, apakah Yunyun salah? Mata pemimpin suku Zhao bersinar dengan ekspresi terkejut. Dia tidak berpikir malaikat kecil di hadapannya ini akan menipunya. Berapa umur anak ini? Dan dia telah melihatnya tumbuh dewasa. Karena dia sangat cerdas di usia yang begitu muda, bakat kultivasinya mungkin juga luar biasa. Melihat putrinya takut dimarahi, perasaan kasih sayang muncul di hati pemimpin suku Zhao. Dia membelai rambut gadis kecil itu, Yunyun, untungnya aku memilikimu. Ayah sangat senang memiliki putri yang begitu baik. Sai, pasti seperti ini, karena aku sudah bertransmigrasi ke sini. Dalam hidup, teman bisa dipilih, tetapi orang tua ditakdirkan. Melihat bagaimana Anda memperlakukan saya dengan baik, saya secara alami akan membalas budi. Gadis kecil itu berkata begitu dalam hati, tetapi di permukaan, dia memeluk leher pemimpin suku Zhao dan mencium pipi ayah yang nyaman ini, ayah, anak perempuan paling menyukaimu. Hahaha, gadis baik, kamu benar-benar kesayangan ayah. Pemimpin suku Zhao tertawa keras. Editor, Cibi Umum. Suku Zhao merobohkan kam mereka dan pergi. Hei Loulan melirik laporan informasi sebelum dengan santai melemparkannya ke atas meja. Suku Zhao mungkin suku berskala besar tetapi tidak memiliki pasukan elit dan bahkan bukan ahli Gu Master yang layak. Meskipun pemimpin suku Zhao berada di tahap awal peringkat 5, dia ditantang dan dikalahkan oleh Dong Pokong dengan kultivasi tahap puncak peringkat 4-nya 3 tahun lalu. Dengan demikian, dia tidak memiliki prestise tinggi dan juga tidak memberikan kontribusi terlalu besar selama bertahun-tahun berkuasa. Jika suku Zhao berpihak pada suku Dongfang, dia mungkin akan memberi mereka perhatian, bagaimanapun, bahkan Master Gu peringkat 5 yang lemah pun tidak bisa diremehkan. Namun, suku Zhao telah melarikan diri dengan sosok yang menyedihkan yang menyebabkan Hei Loulan dipenuhi dengan penghinaan terhadap mereka. Orang-orang dataran utara mengagumi para pemberani dan memandang rendah perilaku pengecut melarikan diri bahkan sebelum berperang. Selamat kepada pemimpin aliansi, kami bahkan belum benar-benar menyerang namun kami berhasil menakut-nakuti suku skala besar dari sisi lain. Dongfang Yuliang seharusnya meledak dengan amarah, dia secara pribadi mengundang suku Zhao tetapi yang lain langsung melarikan diri, hahaha. Menurut pendapat saya, suku Zhao mungkin suku berskala besar, tetapi mereka tidak ada yang luar biasa, mereka sebenarnya pengecut. Huff. Para Master Gu di tenda utama berkomentar satu demi satu, tidak peduli dengan sikap suku Zhao. Fang Yuan yang duduk di samping menyapu matanya melalui laporan informasi di atas meja. Zhao Lianyun. Dia ingat nama ini. Seorang wanita misterius yang akan menjadi salah satu istri Ma Hongyun, dan juga jalan kebijaksanaan Gu Immortal. Sekarang, bagaimanapun, dia hanya seorang gadis kecil. Sepertinya bujukan terkenal harimau, serigala, dan domba telah digunakan. Fang Yuan mencibir dalam hati. Di kehidupan masa lalunya, setelah Zhao Lianyun menjadi jalan kebijaksanaan Gu Immortal, seseorang membuat biografi tentangnya. Tradisi budaya ini dapat ditelusuri kembali ke kurang dari legenda Renzu lebih besar dari. Klasik pertama Gu ini dipoles oleh banyak Master Gu yang menghabiskan usaha dan waktu mereka. Bagi banyak Gu Master dan Gu Immortal yang luar biasa, orang akan menulis dan menyebarkan biografi mereka untuk mengingat dan memuji mereka. Dalam isi biografi Zhao Lianyun menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan yang luar biasa sejak dia masih muda. Dalam pertempuran besar di mana tiran hitam Hei Loulan berjuang untuk kepemilikan istana kekaisaran, suku Zhao terjepit di antara suku Dongfang dan suku Hei. Ketika pemimpin suku Zhao ragu-ragu,
Zhao Lianyun menggunakan perbandingan antara harimau, serigala, dan domba untuk membujuk ayahnya dan membuatnya memutuskan untuk bepergian jauh untuk berpihak pada suku Ma. Pada akhirnya, ini memungkinkan suku Zhao tidak hanya dilindungi, tetapi juga menerima kepentingan yang sangat tinggi dan sambutan yang ramah. 500 tahun ingatannya tentang kehidupan masa lalunya semuanya tidak teratur, tetapi informasi ini masih segar dalam ingatan Fang Yuan. Hanya karena dalam pertempuran 5 wilayah, Ma Hongyun, Zheng Ling'er dan Zhao Lianyun tidak hanya akan menjadi Gu Immortals tetapi juga menjadi simbol dan landasan dataran utara dalam melawan invasi pengadilan surgawi. Di 5 wilayah, biografi orang-orang tersebut akan tersebar luas dan ditinjau. Orang-orang seperti Ma Hongyun dan Zhao Lianyun, aku akan mengirim mereka ke kematian mereka sebelum cepat atau lambat mereka tumbuh. Tapi tidak perlu terburu-buru saat ini. Fang Yuan menahan niat membunuh di dalam hatinya sambil menunjukkan ekspresi tenang di permukaan. Apakah itu Ma Hongyun atau Zhao Lianyun, orang-orang yang mengendarai gelombang pertempuran 5 wilayah ini, saat ini mereka masih jauh dari menjadi Gu Immortals. Fang Yuan punya banyak waktu untuk berurusan dengan mereka. Tapi Ma Hongyun, Fang Yuan harus menahannya untuk berurusan dengan 88 gedung yang sejati. Adapun Zhao Lianyun, meskipun dia ingin membunuhnya, dia terhalang oleh identitas dan situasinya. Bagaimanapun, Fang Yuan saat ini sedang berperan sebagai Chang Sanyin. Chang Sanyin yang hebat, bagaimana dia bisa mementingkan seorang gadis yang baru berusia beberapa tahun, sampai-sampai ingin membunuhnya. Selain itu, masalah penting saat ini adalah menangani suku Dongfang. Fang Yuan mengumpulkan pikirannya dan berkonsentrasi pada diskusi lagi. Setelah mengejek suku Zhao untuk sementara waktu, semua orang menaruh perhatian pada lawan mereka kali ini. Suku Dongfang sama dengan suku Hei, suku super dengan fondasi yang dalam dan merupakan kekuatan besar di wilayah Chaofu. Dongfang Yuliang adalah pemimpin suku generasi ini untuk suku Dongfang, muda dan menjanjikan. Mengandalkan kultivasi jalan kebijaksanaannya, dia tidak hanya menangani semua urusan suku dengan bersih, suku itu bahkan menunjukkan kecenderungan menjadi lebih makmur. Meskipun kekuatan militer suku Hei lebih unggul, lawan mereka adalah jalan kebijaksanaan Gu Master yang ahli dalam perencanaan dan deduksi, kekuatan seperti itu sama sekali tidak bisa diremehkan. Jika kita berbicara tentang ancaman terbesar dalam pertempuran ini, itu pasti Dongfang Yuliang. Benar, anak ini masih muda tetapi memiliki pengalaman dan pengetahuan yang hebat, berprestasi dalam 4 seni serta astronomi dan geologi. Dia kehilangan orang tuanya pada usia 11, dan dia tidak hanya harus mempertahankan mata pencahariannya tetapi juga merawat adik perempuannya yang saat itu berusia 6 tahun. Dongfang Qingyu, orang tuanya telah mewariskan warisan yang sangat besar, tetapi anak ini tahu dengan jelas tentang sifat manusia dan bahwa dia tidak dapat melindungi warisan, jadi dia memberikan aset keluarga ini kepada seorang tetua yang berwibawa, hanya menyisakan sebagian kecil untuk dirinya sendiri. Dia tampil sangat baik selama waktunya di akademi. Setelah lulus, dia menjadi pembantu terpercaya tetua itu. Setelah itu, dia memberikan banyak kontribusi yang membuatnya mendapatkan apresiasi dan rekomendasi dari yang lebih tua, secara tak terduga mendapatkan petunjuk dari leluhur Gu Immortal mereka, akhirnya mendapatkan status dan kekuatannya saat ini. Semua orang tahu tentang Dongfang Yuliang secara rinci, masing-masing dari mereka mengucapkan beberapa patah kata tentang asal-usulnya. Fang Yuan mendengarkan dengan cermat. Dia belum pernah mendengar hal-hal mendalam ini di kehidupan masa lalunya. Sekarang dia mengalami ini, dia segera menyadari bahwa Dongfang Yuliang ini tidak sederhana dan perlu diperhatikan. Sejarah sangat luas dan mendalam, ombak besar menyapu pasir, siapa yang tahu berapa banyak pahlawan yang akan dihapusnya. Pada saat yang sama ketika semua orang berdiskusi, titik fokus mereka, Dongfang Yuliang juga merencanakan pertempuran yang sangat penting ini, di ruang belajar. Dong dong dong, 3 suara ketukan lembut terdengar. Kamu bisa masuk, saudari. Dongfang Yuliang tahu siapa itu bahkan tanpa mengangkat kepalanya. Pintu didorong terbuka dan seorang gadis yang lembut, anggun, dan sangat cantik mengenakan gaun kuning muda masuk dengan penampilan cerah. Dia memiliki kulit yang lembut dan berkilau dengan mata yang jernih dan transparan, suaranya yang lembut penuh keprihatinan, "Kakak, bunga aprikot giok yang kami dapatkan dari benua tengah seharusnya bermekaran. Kakak, temani aku untuk melihat mereka."
Dongfang Yuliang tersenyum, dia tahu dia telah mengkhawatirkan adik perempuannya dengan duduk di ruang kerja selama sehari semalam, dan dia menggunakan alasan ini untuk membiarkannya santai. Baiklah, ayo pergi. King Yu, kakak dan saudari itu keluar dari ruang kerja bersama dan tiba di halaman. Saat ini, hujan ringan turun dan awan gelap menutupi langit. Jauh, tirai hujan dan cakrawala telah bergabung menjadi satu membentuk warna hijau suram. Semakin dekat, dari dinding halaman, orang bisa melihat spanduk yang tak terhitung jumlahnya dan tenda suku Dongfang yang padat. Orang-orang bergerak ke sana kemari di kamp, itu adalah pemandangan yang riuh saat mereka bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Di halaman kecil, hanya ada saudara kandung Dongfang. Suara riuh luar dipisahkan oleh tirai hujan, membuat halaman kecil tampak tenang dan sunyi. Terutama bunga aprikot giok dengan kelopaknya yang halus dan indah yang tampak lembab dan mengkilap karena hujan, dan warna kuningnya yang lembut, memberikan perasaan yang menenangkan bagi saudara kandung. Kakakku dengar suku Zhao telah pindah. Setelah beberapa saat hening, Dongfang King Yu dengan hati-hati bertanya. Jangan khawatir, adik perempuan, kakak laki-laki sudah mengantisipasi ini. Dongfang Yuliang tersenyum dan dengan lembut memegang tangan adik perempuannya. Dongfang King Yu sedikit mengangkat kepalanya dan menatap kakak laki-lakinya yang berdiri di tengah hujan ringan ini dengan pakaian putihnya, wajah seperti batu giok, mata yang dalam bersama dengan aura strateginya, membawa keanggunan dan ketenangan. Dongfang Yuliang melanjutkan, alasan saya mengundang suku Zhao adalah untuk mengumpulkan semua kekuatan yang saya bisa. Tapi mereka pergi juga bukan masalah besar. Dengan kekuatanku saat ini, kita masih bisa menang melawan pasukan suku Hei. Kekhawatiran Dongfang King Yu menghilang lebih dari setengahnya, tidak ada yang bisa lepas dari pengurangan kakak. Tapi lawannya kali ini bukan karakter kecil. Tidak hanya ada Hei Loulan, saya mendengar pahlawan dataran utara sebelumnya. Raja Serigala Chang San Yin, juga berpihak padanya. Kakak, kamu harus berhati-hati. Hehehe, adik perempuan, apakah kamu masih tidak percaya kakakmu? Tetapi, Dongfang Yuliang dengan lembut menghibur adik perempuannya, cahaya bersinar berkedip di kedalaman pupilnya. Kami pertama kali bertemu Hei Loulan ketika kami pergi berpetualang, orang ini memendam pikiran yang tidak baik terhadapmu dan diberi pelajaran yang baik olehku. Tapi sekarang, sepertinya orang ini masih belum menyerah. Kali ini, kakak laki-laki akan memberinya pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan sepanjang hidupnya. Adapun Chang San Yin, kakak laki-laki punya rencana untuk menghadapinya. Semua ini ada dalam rencana saya. Anda hanya perlu memulihkan diri dengan nyaman. Tubuh Anda sudah lemah sejak muda, jangan terlalu khawatir. Jika kamu sakit, itu hanya akan mengalihkan perhatianku. Dongfang King Yu dengan ringan mengangguk dengan pikirannya benar-benar lega. Sejak muda, kakak laki-lakilah yang merawatnya, mengkhawatirkannya dan menjaganya. Dia seperti bunga muda dan halus yang terlindung oleh pohon besar ini, kakak laki-lakinya. Selama bertahun-tahun, dia dan saudara laki-lakinya telah melalui segala macam kesulitan bersama, kali ini juga akan sama. Karena sejak muda hingga sekarang, kakak laki-laki selalu tenang dan terkumpul seperti ini. Hanya saja, jika saya tidak memiliki penyakit ini, jika saya memiliki bakat untuk berkultivasi, itu akan jauh lebih baik. Dongfang King Yu menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya. Saudara kandung itu diam-diam berdiri di sana, memandangi bunga aprikot giok. Adik perempuan, berdiri di tengah hujan terlalu lama tidak baik untuk kesehatan, kamu harus kembali beristirahat. Setelah beberapa saat, Dongfang Yuliang berbicara. Kakak jangan terlalu banyak bekerja. Dongfang King Yu menjawab dengan suaranya yang menggemaskan. Melihat adik perempuannya pergi dan menghilang di sudut. Dongfang Yuliang akhirnya tidak bisa menyembunyikan ekspresinya, alisnya berkerut dan mengungkapkan ekspresi khawatir. Pertempuran ini sama sekali tidak semudah yang dia bayangkan. Hei Loulan sendiri bukanlah lawan yang mudah, sekarang ada Chang San Yin juga. 500.000 serigala, benar-benar layak menjadi master jalur perbudakan, hanya dia saja yang dapat mengubah situasi, menyebabkan suku Hei yang sedikit lebih unggul ini melompat jauh di depan suku saya. Untuk pertempuran yang akan datang ini, pihak kita harus terlebih dahulu berurusan dengan 500.000 serigala ini. Jika tidak, harapan untuk kemenangan akan sangat tidak pasti. Saya tidak bisa kalah. Tidak mudah bagiku untuk membuat leluhur tua abadi Gu setuju, jika saya dapat menyelesaikan misi rahasia ini,
leluhur tua secara pribadi akan memecahkan sumber penyakit pada adik perempuan saya. Untuk adik perempuanku, aku harus menjadi penguasa istana kekaisaran dan memasuki 88 gedung yang sejati. Sebelum ini, siapapun yang berani menghalangi jalanku harus mati. Jadi, Raja Serigala Chang San Yin, mengapa kamu tidak mati dalam hujan ini sebelum pertempuran? Dong Fang Yu Liang memandangi awan gelap tebal di langit, wajahnya yang tampan menunjukkan ekspresi yang sangat dingin. Kekuatan seperti beban Ten Jungu diam-diam melayang di atas kepala Fang Yuan. Fang Yuan sedang duduk bersila dengan mata tertutup, tubuhnya diselimuti oleh cahaya dari kekuatan Ten Jungu. Waktu yang lama berlalu. Fang Yuan membuka matanya, cahaya perlahan menyebar dan kekuatan Ten Jungu hanya setengah dari ukuran aslinya. Aku masih bisa menggunakannya 2 kali. Fang Yuan diam-diam mengevaluasi. Kekuatan 10 Jungu adalah Gu yang dapat dibuang, setelah sepenuhnya menggunakan yang ini. Fang Yuan akan memiliki kekuatan 70 Jun. Kekuatan ini hanya bisa dikatakan hanya bisa dilewati bahkan di antara peringkat 4 jalur kekuatan tahap awal Gu Masters. Upaya habis-habisan Gu ditekan ke peringkat 2 dan jika tidak diselesaikan, tidak akan ada kemungkinan perubahan kualitatif dalam kultivasi jalur kekuatan Fang Yuan. Artinya, kekuatan pertempuran jalur kekuatannya tidak berguna dalam waktu singkat ini. Dia memeriksa aperture pertama dan aperture keduanya lagi. Gu vital dari bukaan pertama adalah Spring Autumn Cicada yang masih dalam keadaan tersembunyi dan sedang memulihkan diri. 90% laut purba kristal ungu berkilauan dengan cahaya, mewarnai dinding kristal tahap puncak peringkat 5 dengan warna ungu. Di atas laut ada asap serigala Gu yang tampak seperti gumpalan awan gelap berbentuk serigala. Roda tulang pertempuran yang benar-benar diperbaiki mengapung di permukaan bersama dengan pencucian salju seperti daun willow putih yang bersih Gu. Petunjuk dan petunjuk peringkat 5 Gu menyelam seperti sotong, sesekali bermain dengan burung layang-layang serigala Gu. Di bagian bawah ada sejumlah besar perbudakan serigala Gu, banyak kekuatan 10 Jun Gu dan beberapa jiwa serigala Gu. Pada saat yang sama, Gu yang paling penting bagi Fang Yuan saat ini, gerbang bintang Gu, cangkir perspektif bergerak Gu. Gu jendela timur, penguburan jiwa Gu dan kesuksesan instan Gu, mengintai. Adapun lolongan serigala Gu, perawatan serigala Gu, elang bangkit Gu, serigala lari Gu dan penyembunyian nafas Gu, mereka tinggal di tempat yang berbeda di tubuhnya. Seiring bertambahnya waktu yang dihabiskan Fang Yuan di dataran utara, tubuhnya juga secara bertahap beradaptasi dengan lingkungan dataran utara. Kultivasi apertura pertamanya telah pulih ke peringkat 5 tahap tengah, tetapi Fang Yuan selama ini menggunakan penyembunyian nafas Gu untuk menekan auranya ke peringkat 4 tahap puncak. Itu adalah pemandangan yang berbeda di aperture kedua. Membran kristal bukaan kedua bersinar terang. 90% laut purba emas sejati beriak dan berkilauan. Setelah hari-hari berkultivasi ini, bukaan kedua Fang Yuan telah berkembang menjadi peringkat 4 tahap puncak dari tahap puncak peringkat 3. Di tengah bukaan adalah upaya habis-habisan peringkat 3 Gu. Selain itu, ada peringkat 3 kekuatan Qi Gu yang dapat memadatkan hantu binatang buas menjadi bentuk padat, peringkat 4 kekuatan pahit Gu yang dapat meningkatkan kekuatan semakin banyak orang terluka. Peringkat 4 mengisi daya Gu, peringkat 3 bunga Tusita, Gu tetua purba, Gu yang dihabiskan peringkat 4 dan Gu penyembuhan peringkat 3 kemandirian Gu. Adapun Fajra menatap Gu, berubah menjadi Gu emas. Gu hitam pekat, tengkorak darah Gu, kesatuan daging tulang Gu, rotasi Yin Yang Gu dan lainnya, mereka tidak dapat digunakan saat ini dan dengan demikian ditinggalkan di tanah yang diberkati Hu Immortal. Karena Fang Yuan muncul di dataran utara pertama kali dari tanah yang diberkati Langya, bukaan keduanya disetujui oleh dataran utara dan budidaya tahap puncak peringkat 4-nya tidak menerima penindasan apapun. Kultivasi aperture kedua bisa meningkat begitu cepat karena peninggalan yang dibeli Gu Fang Yuan sebelumnya. Tetapi karena batu esensi abadi yang terbatas yang dia miliki, dia tidak dapat membeli peninggalan kristal ungu Gu, jadi sekarang kultivasi bukaan kedua akan bergantung pada upaya Fang Yuan sendiri. Peringkat 4 hingga peringkat 5 adalah proses perubahan kualitatif, ada kesenjangan besar di antara mereka. Aku mungkin juga menaikkan kultivasi aperture keduaku ke peringkat 5 tahap awal malam ini. Melihat ada cukup waktu, Fang Yuan terus duduk bersila, memutuskan untuk menembus ke peringkat 5 alam.
Kultivasi aperture kedua sudah berada di tahap puncak peringkat 4 dan sudah memiliki fondasi yang cukup, bakatnya tidak bisa lebih tinggi dari aperture pertama tetapi dengan semangat Tanah Langya secara pribadi menyempurnakannya, bakatnya juga mencapai 90%. Untuk Master Gu normal yang memenuhi dua kondisi ini, mereka memiliki modal yang cukup untuk menembus ke peringkat 5 alam. Biasanya, mereka akan mendapatkan pengalaman yang cukup setelah beberapa kegagalan dan kemudian berhasil maju. Tetapi pengalaman selalu menjadi titik kuat Fang Yuan, dan rintangan ini tidak ada baginya. Lebih penting lagi, esensi prima aperture pertama dan aperture kedua dapat digunakan bersama. Tidak ada dua daun yang sama sekali di dunia ini, demikian pula, esensi purba unik untuk setiap Gu Master. Jika Gu Master mentransfer esensi purba satu sama lain tanpa menggunakan Gu seperti kesatuan daging tulang Gu, esensi purba asing akan bercampur bersama dan bukaan akhirnya akan meledak. Namun, apakah itu bukaan pertama atau kedua, keduanya milik Fang Yuan, esensi mereka sama sehingga esensi purba dapat ditransfer bersama. Bangkit. Fang Yuan diam-diam menghendaki, dan esensi purba kristal ungu di bukaan pertamanya menyerbu ke arah lubang kedua di tengah dadanya. Esensi purba tahap puncak peringkat 5 yang mengisi pada membran kristal peringkat 4 pasti akan menyebabkan reaksi yang intens. Saat fajar, Fang Yuan telah berhasil menembus ke peringkat 5 tahap awal. Terobosan ke peringkat 5 kali ini adalah yang termudah dalam semua upaya yang pernah dia coba. Tapi karena saya menggunakan esensi purba aperture pertama, aperture kedua juga telah menerima penindasan wilayah sekarang. Fang Yuan dapat melihat bahwa bukaan kedua saat ini memiliki esensi purba ungu muda, tetapi mengaktifkannya hanya akan memberikan efek dari esensi purba emas sejati sebelumnya. Hanya dalam waktu setengah bulan, penekanan pada bukaan kedua akan memudar sementara bukaan pertama akan benar-benar menyatu dengan lingkungan dataran utara dalam 3 bulan dan tidak akan lagi menerima penekanan. Ini juga akan menjadi waktu ketika perjuangan untuk Istana Kekaisaran mencapai klimaks. Fang Yuan menghirup udara keruh dan berdiri untuk meregangkan tubuhnya. Malam kultivasi tanpa istirahat memberinya sedikit perasaan lelah. Dia mendorong pintu ruang rahasia. Dua Master Gu peringkat 3 yang menjaga di depan pintu segera menyambutnya. Salah satu Master Gu memberikan kabar baik kepada Fang Yuan, Tuan Raja Serigala. Master Gu kami cukup beruntung untuk menangkap serigala sirip hiu di alam liar. Kami telah menguncinya di dalam sangkar, pemimpin suku telah menyuruhku untuk memberi tahu Tuan, ketika kamu menyelesaikan kultivasimu, untuk pergi ke kamp pasokan untuk menaklukkannya. Berita ini merupakan kejutan tak terduga bagi Fang Yuan. Serigala sirip hiu adalah binatang buas yang bermutasi dengan kekuatan pertempuran Gu Master peringkat 4. Meskipun Fang Yuan telah membeli sekumpulan serigala yang bermutasi di surga kuning harta karun, dia tidak membawanya keluar karena kurangnya penjelasan yang jelas. Jika ada serigala sirip hiu di sisinya yang menjaganya, Fang Yuan tidak diragukan lagi akan jauh lebih aman saat bertarung. Setelah beberapa saat, Fang Yuan memasuki kamp pasokan. Tubo menyapa Raja Serigala. Seorang Master Gu peringkat 3 bergegas menyambut Fang Yuan. Dia pendek dan gemuk, wajahnya yang gemuk bersinar dengan cahaya mengkilap. Dia berbicara dengan suara menyanjung, Tuan Raja Serigala, saya sudah lama menunggu untuk menerima Anda. Memimpin Tubo, Fang Yuan dan yang lainnya segera melihat serigala sirip hiu itu di dalam sangkar kayu. Serigala sirip hiu sebesar gajah dan sedang berbaring di dalam kandang saat ini. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan karapas yang kokoh seperti buaya. Di punggungnya, deretan sirip hiu memanjang dari kepala hingga ekornya. Cahaya fajar menyinari tubuhnya. Serigala sirip hiu ini menutup matanya, kesadarannya hilang di bawah pengaruh tidur Gu. Selamat kepada Tuan. Serigala sirip hiu adalah serigala bermutasi dengan pertahanan terkuat. Dengan perlindungan serigala ini, Tuan akan menjadi seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Yang lebih langka adalah serigala sirip hiu tidak hanya bisa bertarung di darat, tetapi memiliki lebih banyak kekuatan tempur di bawah air. Dua penjaga Gu Master peringkat 3 memandang serigala sirip hiu kuda ilahi ini dan berkomentar sambil memberi selamat kepada Fang Yuan. Fang Yuan tersenyum dan menatap serigala sirip hiu ini, matanya sedikit menyipit saat dia dengan linglung bertanya, berapa banyak orang yang dikorbankan untuk menangkap serigala yang bermutasi ini?
Tubo tahu Fang Yuan sedang bertanya kepadanya, segera menjawab, kami harus mengorbankan 4 Master Gu peringkat 3 dan setidaknya lebih dari 200 Master Gu peringkat 2. Jika bukan karena penguatan tepat waktu pemimpin suku Wang dan pemimpin suku Fang, serigala sirip hiu ini akan melarikan diri. Fang Yuan mengangguk, matanya menyipitkan mata ke celah, serigala sirip hiu ini penuh dengan luka-luka tetapi sepertinya memiliki luka lama. Iya, jika bukan karena luka lamanya, Gu Master investigasi mungkin tidak bisa melarikan diri hidup-hidup dan bergegas kembali untuk melapor. Saya dapat melihat bahwa Lord Wolf King telah memperoleh berkah dari surga umur panjang, mengirimkan Anda serigala sirip hiu yang terluka sebelum pertempuran besar. Tubo tersanjung. Beruntung. Fang Yuan bergumam, perasaan gelisah menjadi semakin kuat di hatinya. Dia tidak jelas bagaimana perasaan ini muncul, tetapi itu memberinya rasa bahaya yang tak terlukiskan. Dia mengajukan beberapa pertanyaan tetapi tidak menemukan yang salah. Serigala sirip hiu adalah binatang buas yang bermutasi, memiliki kekuatan tempur Gu Master peringkat 4. Karena memiliki luka lama, ia bisa ditahan dan ditangkap hidup-hidup. Semuanya masuk akal. Satu-satunya hal yang tidak masuk akal adalah perasaan tidak nyaman di hati Fang Yuan. Tapi Fang Yuan sangat mementingkan naluri ini. Dia tidak memiliki perasaan ini ketika dia baru saja menyeberang di kehidupan sebelumnya. Itu adalah intuisi yang lahir dari akumulasi pengalamannya yang berlimpah setelah menanggung ratusan tahun pencobaan dan situasi mematikan yang tak terhitung. Jumlahnya, orang-orang menjadi cerdik seiring bertambahnya usia. Tidak peduli seberapa bodoh seseorang, setelah mengalami banyak kerugian dan cobaan, dan melihat banyak hal, mereka secara alami akan mendapatkan kebijaksanaan. Sebenarnya, tidak hanya manusia, bahkan binatang biasa pun akan memiliki jenis intuisi dan kepekaan terhadap bahaya. Di bawah tatapan antisipasi Gu Masters di sekitarnya, Fang Yuan mengeluarkan perbudakan serigala peringkat 4 Gu. Ini ambil, taklukkan serigala yang bermutasi ini. Yang tidak terduga adalah Fang Yuan tidak secara pribadi bergerak, malah memberikan perbudakan serigala Gu kepada Tubo. Tuhan ingin saya menggunakannya. Tubo tercengang. Tapi aku hanya di peringkat 3. Kurangi omong kosong dan gunakan dengan cepat. Fang Yuan dengan tidak sabar berteriak, dengan paksa menyerahkan perbudakan serigala Gu kepada Tubo. Tubo tidak berdaya, dia tidak tahu temperamen eksentrik apa yang dimiliki seorang tuan seperti Raja Serigala, tetapi karena prestise Fang Yuan, dia hanya bisa mulai menuangkan esensi purba ke dalam perbudakan serigala Gu. Dia menuangkan esensi purbanya untuk waktu yang lama dan hanya ketika dia mulai berkeringat deras karena kelelahan, perbudakan serigala peringkat 4 Gu perlahan diaktifkan. Perbudakan serigala Gu berubah menjadi cahaya mistis dan turun ke tubuh serigala sirip hiu sambil berkedip. Menghela nafas. Desahan menyesal seorang wanita tiba-tiba bergema di telinga semua orang. Pada saat itu, tanda peringatan di hati Fang Yuan tiba-tiba melonjak, dan dia segera mundur tanpa berpikir. Perasaan gemetar langsung menyelimuti jiwa semua orang yang hadir. Hampir pada saat yang sama, Tubo tiba-tiba membuka mulutnya dan menjerit menyedihkan sebelum mati di tempat. Dua penjaga Gu Master peringkat 3 diliputi oleh keterkejutan, mereka tidak tahu bagaimana Tubo kehilangan nyawanya. Tanpa sadar, mereka mengikuti Fang Yuan dan dengan cepat terbang kembali. Tapi segera, salah satu dari mereka tiba-tiba bergidik, kehilangan semua nyawa saat masih di udara. Ledakan jiwa. Sebuah cahaya melintas di benak Fang Yuan saat dia berseru. Lord Wolf King tentu saja memiliki wawasan yang luar biasa. Suara lembut seorang wanita bergema di samping telinganya diikuti oleh bayangan yang bergelombang. Bayangan itu seperti pedang, tumpang tindih satu sama lain dan tiba-tiba terbuka seperti burung merak yang mengipasi bulunya sebelum mengikat tubuh Fang Yuan dengan tajam. Peringkat 4, beberapa bayangan pedang Gu. Klang berpegangan. Segera, suara terkonsentrasi bergema, menyatu menjadi satu. Beberapa bayangan pedang menghantam tubuh Fang Yuan, menghasilkan percikan api yang menyilaukan seperti emas yang bertabrakan dengan besi. Kulit Fang Yuan berubah menjadi hijau tua dan jika seseorang mengamatinya dengan cermat, mereka akan melihat pola di seluruh tubuhnya seperti itu pada cangkang kura-kura. Peringkat 5, kulit serigala giok kura-kura Gu. Wanita, Master Gu peringkat 3 yang tersisa meraung ketika dia melihat Fang Yuan diserang, dan mengubah arahnya untuk membantu.
Master Gu wanita yang melakukan serangan diam-diam pada Fang Yuan mendengus, mengabaikannya saat dia membuat beberapa bayangan pedang menjadi lebih mengamuk. Pada saat yang sama, dia memuntahkan seekor ular kurus. Ular itu seperti benang hitam yang melewati bayangan pedang dan langsung bergerak ke arah telinga Fang Yuan. Fang Yuan tanpa ekspresi, tatapannya sedingin gunung es. Dia tiba-tiba menggerakkan tangan kanannya dan meraih penjaga Gu Master peringkat 3 yang datang untuk membantunya. Tuan Raja Serigala, Master Gu peringkat 3 terkejut, dia datang untuk melindungi Fang Yuan dan tidak pernah membayangkan Fang Yuan akan benar-benar menangkapnya. Sementara dia heran dan linglung, Fang Yuan menariknya ke sisi kanannya, tepat di antara Fang Yuan dan Serigala Sirip Hiu. Hampir pada saat yang sama, Master Gu peringkat 3 mengerang kesakitan pendek, seluruh tubuhnya bergerak-gerak, matanya berputar dan dia berbusa dari mulutnya. Ular seperti benang mengambil kesempatan ini untuk menyelinap ke telinga Fang Yuan. Fang Yuan mendengus isi, dia kemudian melepaskan Master Gu peringkat 3 dan mulai menumbuk bayangan pedang. Master Gu wanita bisa merasakan kekuatan besar yang terkandung dalam pukulan ini. Dia terkekeh lembut dan tidak menerima pukulan secara paksa, malah memanggil kembali bayangan pedang ganda Gu, tubuhnya kemudian berubah menjadi bayangan hitam saat dia dengan cepat mundur 20 langkah jauhnya. Bayangan hitam mendarat di bayang-bayang tenda dan berubah kembali menjadi seorang wanita. Wanita ini tampak cantik, dia mengenakan pakaian hitam dan wajahnya ditutupi dengan kain kasa hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata phoenix merah yang sempit. Dari atas ke bawah, tubuhnya mengeluarkan aura suram dan menyendiri, menambahkan pesona iblis pada kecantikannya, sekali melihatnya dan akan sulit untuk dilupakan. Pedang tanpa bayangan junior Bian Sisuan menyapa Raja Serigala. Wanita itu sedikit membungkuk ke arah Fang Yuan. Dia berada di kamp musuh dengan musuh di sekelilingnya, tetapi dia terlihat tenang dan nyaman. Fang Yuan mendengus dan bertanya, "Gu, apa yang kamu lakukan menyerangku?" Bian Sisuan tersenyum, ketika junior melakukan ekspedisi sekali, di reruntuhan tertentu, saya tiba-tiba menemukan cacing Gu yang aneh. Ketika diaktifkan, itu akan menembus telinga dan masuk ke otak. Selama orang tersebut berpikir lebih cepat bahkan sebentar, Gu ini akan dengan cepat mengembang sampai otak meledak. Jadi junior menamakannya ledakan otak Gu. Ekspresi Fang Yuan tenggelam. Bian Sisuan membungkuk sekali lagi, nadanya penuh kekaguman yang tulus, senior benar-benar bisa melihat jebakan fatal yang direncanakan dengan cermat Tuan Dongfang dan bahkan menghindari sebagian besar kekuatan ledakan jiwa, junior benar-benar kagum. Mengambil nyawa senior akan menjadi kehormatan terbesar junior, selamat tinggal. Segera setelah itu, dia berubah menjadi bayangan hitam dan berlari melalui bayang-bayang bangunan. Dia ahli pedang bayangan. Brengsek, blokir dia. Banyak Master Gu yang bergegas karena kebisingan, berteriak dengan marah dan menyerang bayang-bayang, tetapi bayangan hitam Bian Sisuan telah menghilang. Dia pergi, atau apakah dia masih di sini? Untuk sesaat, tidak ada yang berani memastikan. Kami datang terlambat, kami meminta pengampunan Raja Serigala. Tuan Raja Serigala, apakah kamu baik-baik saja? Kerumunan yang khawatir dengan cepat mengepung Fang Yuan. Tubuh Fang Yuan tidak menderita luka parah tetapi kulit dan rambutnya ditebas oleh bayangan pedang, membuatnya terlihat sangat sengsara. Apa yang bisa terjadi padaku? Sekelompok sampah yang tidak kompeten, tidak ada yang menyadari bahwa pihak lain telah menyusup ke kamp. Kalian semua tersesat. Fang Yuan berteriak marah, tetapi dia diam-diam gembira. Dia tidak berpikir bahwa dalam upaya pembunuhan ini, petunjuk untuk salah satu warisan yang mulia iblis surga pencuri akan menjadi miliknya. Ledakan otak Gu. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak bisa memblokirnya? Huff, junior yang tidak berpengalaman. Dalam ingatan kehidupan masa lalu Fang Yuan, ahli pedang bayangan Bian Sisuan ini adalah karakter penting. Dia adalah salah satu istri Ma Hongyun dan akan menjadi peringkat 6 Gu immortal di masa depan. Karena, ledakan otak Gu-nya, Ma Hongyun bisa mendapatkan salah satu warisan yang mulia iblis surga pencuri. Hanya saja Ma Hongyun selalu menghindari menyebutkan apa warisan ini atau detail. Konkretnya, jadi Fang Yuan juga tidak jelas. Dia hanya tahu cara mengaktifkan ledakan otak Gu ini dengan benar. Ma Hongyun selalu menghindari membicarakannya, orang bisa melihat seberapa besar panen yang dia peroleh dari warisan ini dan takut orang lain menginginkannya jika dia mengatakan yang sebenarnya.
Fang Yuan tampak sangat marah di permukaan, tetapi hatinya dengan tenang menganalisis peristiwa tersebut. Kami tidak berhasil sama sekali. Dongfang Yuliang memandangi hujan di luar jendela dengan tangan di belakang punggungnya, menghela nafas. Serigala sirip hiu ini ditangkap dari alam liar dengan sengaja, dia membayar harga yang lumayan. Setelah itu, dia membuat beberapa tanda rahasia pada serigala sirip hiu, dan karena dia takut musuhnya mengetahuinya, dia sengaja memilih ledakan jiwa peringkat 5 Gu dan menanamnya di dalam serigala sirip hiu. Akhirnya, dia mengirim seorang pembunuh di jalan iblis yang terkenal di dataran utara. Shadow Sword Expert, dan memberikan Gu yang sesuai yang dibutuhkan untuk mengaktifkan ledakan jiwa kepadanya, menginstruksikan dengan hati-hati. Pembunuhan yang dia rencanakan dengan cermat, agar tidak menyia-nyiakan usahanya, dia membuat beberapa simulasi, sampai semua kekurangan dan celah dihilangkan. Baik itu tubuh serigala sirip hiu, lokasi atau waktu munculnya, bahkan sikap Gu Master yang menemukan serigala sirip hiu dipertimbangkan olehnya. Namun meski begitu, dia tidak berhasil. Pada saat krusial, Raja Serigala Chang San Yin menemukan sesuatu yang tidak beres dan memerintahkan orang lain untuk menyerang. Melihat kesempatannya tergelincir pergi, Shadow Sword Expert harus mengaktifkan ledakan jiwa Gu. Kekuatan ledakan jiwa tidak berbentuk dan tidak berwarna, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tetapi Chang San Yin dapat melarikan diri pada saat pertama dan mengungkapkan kebenaran. Karena dia dibatasi oleh serangan Bian Sisuan, dia hanya berhasil mencapai jangkauan terjauh dari ledakan jiwa, tetapi pada saat krisis, dia sangat tenang, menggunakan bala bantuan sebagai perisai dan memblokir sebagian besar kekuatan ledakan jiwa. Reputasinya cocok dengan kemampuannya, seperti yang diharapkan dari Raja Serigala yang mengguncang dataran utara. Dongfang Yuliang mendengar laporan Bian Sisuan dan meningkatkan evaluasinya terhadap Fang Yuan. Dengan binatang buas yang bermutasi di hadapannya, dia berhasil mengendalikan godaan. Dengan sifatnya yang waspada, dia membuat penilaian yang benar dalam menghadapi bahaya, dan segera melihat jangkauan ledakan jiwa, ketidakpedulian menggunakan rekan aliansinya sendiri sebagai perisai, serta ketenangan untuk tidak mengejar pelaku setelah dibunuh. Raja Serigala, Dongfang Yuliang bergumam, hatinya menjadi lebih berat. Pemimpin aliansi Dongfang tidak perlu khawatir. Meskipun Chang San Yin menggunakan perisai daging pada saat-saat terakhir, dia masih terhalangi oleh Ku dan berada dalam jangkauan ledakan jiwa. Selain itu, dia menderita ledakan otak Gu, bahkan jika Gu ini tidak mengambil nyawanya, kekuatan pertempurannya akan sangat terpengaruh. Kita dapat mengatakan bahwa Raja Serigala pada dasarnya lumpuh sekarang. Di sudut ruang belajar, Bian Sisuan mengenakan pakaian hitam saat dia berdiri di antara bayangan, berkata dengan suara dingin. Ledakan otak Gu. Dongfang Yuliang tercengang, ini pertama kalinya dia mendengar tentang Gu ini. Bian Sisuan tertawa ringan, menjelaskan kepadanya asal-usul Gu ini. Jadi itu saja. Dongfang Yuliang mendengar ini dan matanya bersinar, dia menghela nafas saat dia berterima kasih kepada Bian Sisuan, itu semua berkat bantuan ahli pedang bayangan kali ini, tetapi Anda kehilangan kartu truf yang bagus dalam kemajuan. Bian Sisuan tidak berbicara. Sebenarnya, jantungnya juga berdarah. Sejak dia menguji efek ledakan otak Gu, dia menyimpannya sebagai salah satu kartu trufnya. Banyak pembunuhannya berhasil karena itu. Tetapi ketika dia membunuh Chang San Yin, situasinya mendesak dan dia tidak bisa membunuh Chang San Yin di tempat, sehingga dia tidak bisa mengambilnya. Ketika pasukan musuh datang, dia harus mundur untuk melindungi dirinya sendiri. Ini adalah hadiah yang dijanjikan sebelumnya. Dongfang Yuliang mengeluarkan cacing Gu dari bukaannya. Tubuh Gu ini berwarna hitam, memiliki tanduk dan cangkang persegi. Itu seukuran kepalan tangan tetapi memberi orang perasaan berat. Ini adalah bayangan Gu yang tumpang tindih peringkat 4. Tatapan Bian Sisuan mendarat di bayangan Gu yang tumpang tindih, menunjukkan keinginan dan emosi cemas. Meskipun dia memiliki banyak bayangan pedang Gu, serangannya tersebar dan dia akan menghadapi pertempuran yang sulit saat bertarung melawan lawan yang bertahan. Jika dia bisa memiliki bayangan Gu yang tumpang tindih, dia bisa tumpang tindih bayangan pedang bersama-sama, dan membentuk serangan yang kuat. Itu akan menjadi dorongan besar untuk kekuatan pertempurannya. Tapi dengan cepat, Bian Sisuan mengalihkan pandangannya, tidak mengambil bayangan Gu yang tumpang tindih.
Dalam bayang-bayang, suaranya yang dingin terdengar membawa kesombongan, bayangan Gu yang tumpang tindih ini akan disimpan oleh pemimpin aliansi untuk saat ini, setelah Raja Serigala meninggal, saya akan datang dan mengambilnya. Mengatakan itu, dia menyatu ke dalam bayang-bayang, menghilang. Dongfang Yuliang sedikit tercengang, dia menyimpan bayangan Gu yang tumpang tindih kembali ke dalam lubangnya. Ahli pedang bayangan ini benar-benar orang yang sesuai dengan kata-katanya, tidak heran dia bisa mendapatkan kesuksesan seperti itu di antara suku-suku besar meskipun menjadi pembudidaya Gu jalur iblis. Banyak Gu Masters jalan lurus akan menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakannya. Tampaknya dia sangat percaya diri dengan ledakan otak Gu, jika ini benar-benar bisa menyingkirkan Raja Serigala, maka aku akan memiliki satu ancaman yang lebih sedikit untuk dikhawatirkan, itu adalah kasus terbaik. Tapi bagaimana jika dia gagal? Bagaimana jika ledakan otak Gu berhasil diselesaikan oleh Chang Sanyin? Pada saat krusial, dia telah memilih untuk berurusan dengan ledakan jiwa Gu dan malah membiarkan ledakan otak Gu memasuki telinganya, itu menunjukkan dia memiliki kepercayaan diri dan penanggulangan untuk masalah ini. Tatapan Dongfang Yuliang meredup, tapi Raja Serigala memang terpengaruh oleh ledakan jiwa. Ada lebih banyak variabel sekarang, saya harus membuat pengurangan baru. Memikirkan hal ini, dia bergerak di samping rak buku dan memutar tempat dupa, membuka terowongan rahasia. Berjalan di terowongan rahasia, dia datang ke area yang dalam. Di sini, dia telah menanam bakteri bumi Raja Gu. Gu ini adalah jenis rumah Gu, ruangnya sempit di dalamnya tetapi cukup untuk dikembangkan seseorang. Yang terpenting, Raja Bakteri Bumi Gu memiliki pertahanan yang kuat, itu bisa memastikan keselamatan Dongfang Yuliang. Setelah dia memasuki rumah Gu, Dongfang Yuliang menutup pintu keluar. Seluruh Raja Bakteri Bumi Gu meringkuk menjadi bola dan turun lebih jauh beberapa meter sebelum berhenti. Dinding internal Raja Bakteri Bumi Gu lembut dan tebal, seperti karpet. Dongfang Yuliang duduk dan menutup matanya. Pikirannya memasuki bukaannya, mengaktifkan esensi purba peringkat 5 dan menyuntikkannya ke dalam pikiran bintangnya Gu. Dia mulai berpikir, jika Raja Serigala berhasil menangani ledakan otak, bagaimana saya menghadapinya? Saat pertanyaan ini muncul di benaknya, di bawah pengaruh pemikiran bintang Gu, itu terbentuk menjadi pikiran. Pikiran biasa tidak berbentuk dan tanpa materi, itu bisa ada di otak. Tapi pikiran ini memancarkan cahaya bintang biru, tidak hanya bisa dilihat dengan mata telanjang, tetapi juga bisa meninggalkan otak dan kepalanya, terbang di atas Dongfang Yuliang. Dongfang Yuliang dengan cepat berpikir, untuk menghadapi jalur perbudakan Gu Master, ada 3 cara. Yang pertama adalah metode tertinggi, mengadu tuan jalan perbudakan melawan tuan jalan perbudakan. Pikiran kedua yang bersinar dengan cahaya bintang terbang keluar dari otak Dongfang Yuliang, terbang bersama dengan pikiran bintang pertama. Yang kedua adalah metode dominasi, menggunakan taktik pemimpin pemenggalan kepala, menyerang ke depan dan mengambil nyawanya dari dalam tentara pertahanan. Pemikiran bintang ketiga berputar di sekitar pemikiran bintang pertama juga. Yang ketiga ini adalah metode yang aneh, membunuh Chang Sanyin, menggunakan suap atau kekerabatan terhadapnya. Pikiran bintang keempat terbang keluar juga, melingkar bersama dengan pikiran sebelumnya dan kadang-kadang bertabrakan. Tapi tidak peduli bagaimana mereka bentrok, keempat pikiran tetap empat, tidak ada perubahan. Segera setelah itu, Dongfang Yuliang mengingat, kekuatan militer pihak kami, kekuatan militer musuh, ransum kedua belah pihak, kepribadian dan motif Chang Sanyin, semua informasi Gu Master ahli kami, semua informasi ahli Gu Masters musuh, prediksi dan perubahan cuaca terbaru, medan-medan perang, berapa banyak gundukan, danau, berapa banyak kelompok binatang buas di dekatnya, apakah ada kekuatan yang akan campur tangan. Dalam sekejap, ribuan pikiran bintang terbentuk sekaligus, menyembur keluar dari otaknya menuju kepala Dongfang Yuliang. Seketika, cahaya bintang bersinar terang. Ekspresi Dongfang Yuliang memucat saat permukaan laut purbanya turun drastis. Dia memanipulasi pikiran bintang ini dengan mahir. Bola pikiran bintang, besar dan kecil, yang terbesar seukuran jari kaki sementara yang terkecil seukuran ibu jari. Di dalam ruang yang ramai ini, pikiran bintang ini bertabrakan satu sama lain. Beberapa pikiran bintang bertabrakan dan terbentuk menjadi 3 atau 4, bahkan 5 atau 6 pikiran bintang baru. Beberapa menyatu, sementara yang lain membagi diri menjadi bola yang lebih kecil.
Ratusan dan ribuan pikiran memenuhi udara, mereka padat, beredar di sekitar Dongfang Yuliang. Permukaan laut purba terus turun, pikiran Dongfang Yuliang benar-benar fokus, memanipulasi pikiran bintang ini untuk menyatu dan bertabrakan, atau terpecah menjadi yang baru. Karena kerja kerasnya, atau melalui bantuan cacing gu jalur kebijaksanaan lainnya, pikiran bintang terus berkurang jumlahnya. Setelah 4 jam, dari ratusan dan ribuan pikiran bintang, hanya 8 yang tersisa. Tapi pikiran 8 bintang ini seukuran kepalan tangan, bersinar dengan cahaya bintang karena mengandung pikiran yang rumit. Saat pikiran bintang ini memasuki otak Dongfang Yuliang, matanya bersinar dengan cahaya kebijaksanaan. Dia telah berhasil menyimpulkan beberapa metode untuk menghadapi Raja Serigala. Metode ini terorganisir dan jelas, dengan langkah-langkah yang tepat untuk diambil. Jika itu adalah orang normal, mereka harus berpikir selama 1 atau 2 bulan untuk menjernihkan pikiran-pikiran ini. Pada kenyataannya, akan sulit untuk mendapatkan solusi dari antara pikiran-pikiran yang berantakan ini. Tetapi menggunakan metode jalan kebijaksanaannya, Dongfang Yuliang hanya menghabiskan 4 jam dan mendapatkan jawabannya. Tapi jawaban ini bukan satu-satunya. Mengeluarkan batu purba untuk memulihkan esensi purbanya. Dongfang Yuliang beristirahat sejenak sebelum mulai menganalisis pertanyaan yang sama lagi. Kali ini, dia hanya menghabiskan 1 jam dan memperoleh pikiran bintang 7. Pikiran bintang memasuki otaknya, dan dia mendapat beberapa jawaban setelah membacanya. Jawaban ini sangat mirip dengan yang sebelumnya, tetapi ada detail kecil yang berbeda. Dongfang Yuliang menghela nafas lega, akhirnya berhenti. Setelah beberapa saat, dia mengandalkan batu purbanya untuk memulihkan esensi purbanya kembali ke kondisi puncaknya. Tetapi di lubuk jiwanya, ada rasa lelah yang kuat beredar di sekelilingnya, dia tidak bisa menyingkirkannya. Deduksi jalur kebijaksanaan tidak hanya menghabiskan esensi purba saat mengaktifkan cacing gu, tetapi juga menghabiskan energi jiwa. Semakin banyak deduksi yang dibuat, atau semakin besar skala pikiran, semakin lama deduksi akan berlangsung, dan semakin besar beban pada jiwa. Merasakan kelemahan itu normal, jika kesulitan pengurangan lebih tinggi, jiwa mungkin rusak, atau dia bahkan mungkin mati. Tentu saja, sebagai Gu Master Jalur Kebijaksanaan peringkat 5, Dongfang Yuliang yang telah menerima bimbingan dari Gu Immortal secara alami memiliki 1 set lengkap cacing Gu. Peringkat 4, sempurnakan roh esensi Gu. Tubuh Dongfang Yuliang menjadi lebih kurus segera, karena vitalitas di tubuhnya diubah oleh roh esensi halus Gu menjadi sumber daya untuk jiwanya. Jiwa dipelihara, dan kelelahannya memudar dengan cepat. Tapi rasa lapar yang kuat segera menyerangnya. Dongfang Yuliang menggosok perutnya, tertawa pahit di dalam hatinya, haluskan roh esensi Gu. Gu yang diam-diam diturunkan di suku Dongfang saya, itu dapat menyembuhkan jiwa dengan baik tetapi tidak mengobati inti masalahnya. Jalan jiwa dan jalan kebijaksanaan terkait erat, jika saya bisa mendapatkan nyali legendaris Gu, saya akan dapat membuat deduksi sesuai keinginan. Bahkan jika jiwa saya rusak, saya dapat dengan mudah menyembuhkannya. Sayang sekali Gu hanya dapat ditemukan di Gunung Danghun. Bersambung.